Gantu wiswata. Mugi-mugi kerahajengan, kedamaian, lan segala pikiran baik datang dari segala penjuru. Inggih Ratu Hidedane Sang Maraga Catur sani mustika yang titiang. Titiang puniki jero dalang panice saking penarukan. Malih yagi memargiang upacara pewayuh oton sapuh leger sane jangkap menjalaran untuk pewayangan. Inggih punika mekadi bayuh oton beli durga, bayuh oton semayut, bayuh oton pancoran apit laga, sanan empog miwah upacara pebayuh oton sane teos-teosan. Sane patut sami punika pelukat oleh jero dalang sane sampun mepewintenan sampun putus. Antuk punika Ratu Hidedane Sang Maraga Catur sane mapikarsa pacang ngemiletin upakara lan upacara puniki mangda digelis mendaftar ring sikian titiang jero dalang panice penarukan. Nomor HP talar WA ring 0816033038. Mungguing upacara sapuh leger bersama puniki kawitan titiang saking Raditya Wayang pinanggal 19 November 2023 ngantos tumpak wayang pinanggal 25 November 2023. Inggih wonten sekadi asa punika atur titiang kirang langkung titiang melusur geng rene sinampura saking titiang manggala karya jero dalang panice. Om Santi 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 Om. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dan inspirasi Pro1.
Siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dan pendengar, setiap tanggal 26 Oktober ini dicanangkan sebagai Hari Simulasi Bencana. Nah, pemerintah Provinsi Bali melalui BPBD Provinsi Bali ini mencanangkan tanggal 26 setiap bulannya sebagai Hari Simulasi Bencana. Dan Hari Simulasi Bencana ini adalah hari yang diinisiasi oleh BPBD Provinsi Bali untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengetahuan dan pemahaman akan risiko bencana, menumbuhkan budaya sadar bencana, serta melatih keterampilan cara-cara yang tepat untuk menyelamatkan diri. Jadi ayo kita lakukan simulasi bencana setiap tanggal 26 setiap bulannya pendengar. Dan hari ini kami juga nanti akan hadirkan perbincangan, dialog tanggap bencana bersama BPBD Kabupaten Buleleng terkait dengan kesiapsiagaan BPBD menghadapi bencana. Sesaat lagi pendengar, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi, RRI kanal pemilih cerdas, RRI kanal perempuan dan anak. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dan tepat hari ini ya, kami akan hadirkan dialog tanggap bencana karena setiap tanggal 26 Oktober pendengar ini dicanangkan sebagai Hari Simulasi Bencana. Ya, jadi pemerintah Provinsi Bali melalui BPBD Provinsi Bali mencanangkan tanggal 26 setiap bulannya ini sebagai Hari Simulasi Bencana. Nah, bahkan pemerintah Bali juga menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan lahan melalui keputusan Gubernur 19 Oktober sampai 1 November 2023. Nah, bagaimana kesiapsiagaan BPBD menghadapi bencana khususnya di Buleleng? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja siang hari ini, Bapak Putu Aryadi Pribadi, Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng. Selamat siang Pak Putu. Om Swastiastu, selamat siang Mbak Eni dan selamat siang kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 RRI Singaraja dimanapun berada. Salam tangguh ya. Salam tangguh, salam sehat selalu pastinya. Terima kasih Pak Putu sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja siang hari ini. Pak Putu tidak sendiri, hadir pula Bapak Igede Mahendra, analis kebencanaan BPBD Buleleng. Selamat siang Pak Igede. Selamat siang Om Swastiastu. Terima kasih atas undangannya untuk bisa menghadiri acara hari ini. Terima kasih Bapak sudah hadir Niki, walaupun dengan berbagai kesibukan dari BPBD menghadapi bencana ya, apalagi ini kering sekali Buleleng begitu Pak ya, khususnya bahkan bukan hanya Buleleng, semua juga di Bali ya. Nah, tapi bagaimana kalau untuk kondisi Buleleng saat ini gimana Pak dari data BPBD sendiri? Terkait dengan Buleleng ya, saat ini ya kita Buleleng kan sedang masuk di musim kemarau ya. Musim kemarau sesuai dengan rilis dari BMKG, kita di Buleleng sudah masuk ada beberapa desa ya, hari tanpa hujannya sudah lebih dari 60 hari. Sudah lebih dari 60 hari hari tanpa hujan. Itu ada di Kutambahan, ada juga di Grogak ya. Ada di Grogak kalau kita di Buleleng. Kalau di Bali itu ada di Karangasem di Kecamatan Kubu. Itu hari tanpa hujannya sudah lebih dari 60 hari. Nah, ini disebabkan oleh fenomena El Nino, sehingga kita rasakan bagaimana kemarau saat ini berbeda dengan kemarau kita tahun 2022, 2021, 2019 kemarin kan agak pendek kemaraunya, dan sekarang kan rasa panjang dan panas kan gitu. Dan panas. Untuk itu kita di Buleleng sudah melaksanakan pendataan terkait dengan dampak dari kemarau panjang ini ya, terkait dengan dampak bencananya kan potensi kekurangan air bersih, potensi kebakaran hutan, potensi kebakaran lahan kan seperti itu. Apalagi saat ini karena hampir semua di Provinsi Bali di 8 kabupaten kota kondisinya sama dengan Buleleng seperti ini, Bapak penjabat Gubernur Bali kan sudah menetapkan Bali ini status kebencanaan siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Itu
terhitungnya dari tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 1 November 2023. Artinya saat ini tanggal 26 ini kita masih dalam siaga darurat. Dan hari ini tanggal 26 Oktober ya, setiap bulannya setiap tanggal 26 itu sesuai dengan sudah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali bahwa setiap tanggal 26 ini adalah merupakan hari simulasi bencana HSB. Artinya kita bagaimana setiap tanggal 26 itu diingatkan bahwa kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh lalai terkait dengan potensi bencana yang ada di sekitar kita. Apalagi kita Buleleng pada khususnya maupun Bali pada umumnya adalah molnya bencana. Artinya semua jenis bencana yang ada di Indonesia ini ada di Buleleng maupun di Bali. Seperti kalau sekarang musim kemarau bisa kebakaran, bisa kekurangan air bersih atau kekeringan. Nanti sebentar lagi di bulan Januari puncak hujan, takut bencana banjir, tanah longsor, ada puting beliung dan yang lainnya. Oleh karena itu kita seluruh warga masyarakat harus tetap siaga di lingkungan masing. Kita harus mengetahui potensi bencananya dan bagaimana caranya kita untuk menyelamatkan diri apabila terjadi bencana. Nah ini harus dilaksanakan melalui simulasi, melalui latihan-latihan sehingga apabila terjadi bencana kita tidak panik. Artinya kalau panik, nah ini bukan bencananya yang menyebabkan terjadi korban, karena kepanikan kita. Nah, kalau kita sudah biasa melatih apalagi di rumah kan, kita potensi bencana gempa bumi, bagaimana kita mengecek di lingkungan rumah kita atau di dalam rumah kita terkait dengan barang-barang yang mungkin bisa jatuh atau bisa menimpa kita yang berat-berat, jangan ditaruh di atas kan, di atas digantung itu yang ringan-ringan, sehingga kalau sudah terjadi gempa, kalau seumpama mengenai kita tidak terlalu berisiko kan, seperti itu. Sedangkan sedikit lagi terkait dengan gambaran Buleleng saat ini, kita di Buleleng sejak dari bulan akhir Juli ya sampai dengan sekarang Oktober, dampak dari kemarau ini kita di Buleleng sudah terjadi beberapa kejadian kebakaran hutan atau lahan. Seperti contoh di daerah Pemutaran, Bukit Kursi, ada di Sanglangit, ada di dekat Pura Kerdekawat, ada yang terakhir saat ini di puncak satu Galungan, Desa Galungan. Ini Asunggare juga bersama LPHD, karena sekarang kan hutan-hutan di Buleleng ini dengan kebijakan dari pemerintah sudah diberikan pengelolaannya kepada desa melalui lembaga pengelola hutan desa LPHD. Artinya ada pengurusnya, artinya masyarakat itu bertanggung jawab di dalam pengelolaan hutan itu. Artinya kan masyarakat kalau diberikan kewenangan ini bagaimana menjaga hutannya supaya hutannya itu bisa juga bermanfaat untuk masyarakat kan, seperti ini yang syukurnya ada RP, sehingga ada teman untuk berkolaboratif dalam penanganan bencana kebakaran. Apalagi kondisi hutan kita di Buleleng kan secara geografis kan beda dengan di Kalimantan kan. Kalau di Kalimantan kan hijau dan datar ya. Kalau kita di sini kan miring. Mungkin ada miringnya lebih dari 45 derajat nih. Kalau kita tidak biasa naik gunung untuk mencari titik api itu lumayan jauh itu. Beda secara geografis. Asunggare ada relawan-relawan LPHD, atau kalau di barat ada relawan masyarakat peduli api MPA, itu yang binaan dari KPH Bali Utara dan juga dari TNBB. Ini sangat membantu sebagai mitra kita dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Sedangkan untuk air bersih ya, kita di Buleleng juga ada beberapa desa, bukan desanya, artinya banjarnya ya, ada kelompok masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih. Ini juga disebabkan karena faktor geografis. Artinya masyarakatnya tinggal di daerah yang geografisnya tinggi, sumber airnya di bawah. Nah, ini yang saat musim kemarau ini tidak kurang airnya, pasukan airnya. Ini yang kita bantu dengan suplai air dengan mobil tangki. Sumber airnya berasal dari PDAM. Nah, Asunggare bersama stakeholder ya, kita dari TNI, Polri, ada juga dari PMI, ada bantuan dari BPBD provinsi, BPPW. Artinya kita BPBD mengkoordinasikan bisa melayani itu. Artinya Asunggare tidak masif semua daerah
Hanya beberapa titik desa atau banjar saja yang mengalami kekurangan air bersih seperti itu. Hasunggare ya tidak terlalu lama sudah masuk hujan lah di Buleleng ini, karena prediksi BMKG Buleleng Tengah ini kan diprediksi hujannya itu kan di Dasarian 2 di pertengahan November ya. Nah, kalau yang Buleleng Barat maupun Timur di Dasarian 3 di bulan Desember, artinya menjelang akhir bulan Desember baru masuki hujan. Dan puncak musim hujannya diprediksi di bulan Januari Februari 2024. Nah, bahkan ini juga sebenarnya sudah dipetakan oleh BMKG, sudah diinformasikan sebelumnya begitu, bahkan ada kemarau panjang saat ini, dan BPBD juga saat itu saya ingat dialognya selalu mengingatkan, ayo tampung air atau bagaimana kita siap siaga menghadapi kemarau yang panjang. Tapi ternyata ini kemaraunya lumayan panjang juga Pak ya. Waduh. Tapi kalau untuk analis kebencanaan kita ini ke Pak Gede dulu nih Pak Gede. Untuk pemetaannya di Buleleng Pak Gede, seperti apa ini di Buleleng kondisinya? Mungkin karena tadi dikatakan ada beberapa daerah yang bahkan lebih dari 60 hari itu tidak hujan sama sekali. Kalau mungkin tahun-tahun sebelumnya walaupun musim kemarau ini masihlah ada hujannya sedikit-sedikit begitu ya. Tapi kalau untuk saat ini benar-benar panas, banyak yang mengeluhkan juga, aduh hujannya mana begitu. Anomali. Gimana Pak Gede ini? Kalau berbicara tentang anomali, betul Bu, anomali cuaca sekarang ini sudah kita sangat memprihatinkan ya, dengan berbagai fenomenanya, di antara tadi El Nino ya. Yang dampaknya juga ke bawah itu bagaimana debit air ya di sumber-sumber air yang biasanya mensuplai kebutuhan masyarakat, atau bahkan debit air di sungai-sungai pun banyak berkurang. Kami sudah sebenarnya sekitar di awal tahun kemarin, tahun ini 2023 sudah mendata ada potensi kekeringan di 28 desa di seluruh Kabupaten Buleleng Bu. Yang terbesar adalah di desa-desa di Kecamatan Grogak dan Kecamatan Dijekule. Ya, hampir kurang lebih 70% sampai 80% desanya ada di 2 kecamatan ini berpotensi sangat besar untuk mengalami kekeringan. Kemudian ada juga potensi kebakaran hutan yang sebagaimana kita ketahui dipicu oleh kondisi tempat masing-masing, wilayah masing-masing, bagaimana terjadinya suhu panas yang luar biasa ini, yang juga berpotensi maksimal atau berpotensi dominan di 2 kecamatan di Grogak dan Dijekule. Kami di BPBD Kabupaten Buleleng juga sudah mendata ini juga Bu. Di samping itu walaupun tidak di bukit-bukit, namanya potensi kan juga tetap ada. Seperti di panggung-panggung yang kosong, yang tidak berair itu juga sangat berpotensi. Seperti tidak jauh dari tempat tinggal kami di Sangsit, barusan sering terjadi kebakaran di belakang kantor camat Sawan nih, lahan-lahan kosong seperti itu juga banyak sebenarnya. Tidak harus kita melihat terlalu jauh di bukit-bukit, tidak, ternyata masih banyak. Kemudian di samping data itu kita juga mendapatkan sokongan data istilahnya dari Balai Wilayah Sungai Penida. Bagaimana termasuk tadi itu sungainya yang berpotensi nanti debit airnya berkurang. Terus kemudian di samping itu tadi ancaman ya, kita juga mendata kerentanan masyarakat. Kerentanan masyarakat yang terbesar mengalami bencana di musim kekeringan adalah air bersih. Kita juga belajar dari data-data historical sebelumnya, daerah-daerah mana, dan berulang sebenarnya. Seperti salah satu contoh desa yang pernah berulang ini Desa Sawan di Kecamatan Sawan, itu berulang. Ulang tahun ya istilahnya, kejadian sebelumnya memang sudah pernah distribusi air makin berkurang lagi. Itu kita data historical tahun-tahun sebelumnya itu kita tetap jadikan data untuk kedepannya. Di samping itu karena anak kajian bencana ini kita juga perlu data tentang kapasitas Bu. Jadi tidak hanya ancamannya saja, kerentanannya saja, tapi kapasitasnya juga kita data. Kami sudah mendata bahkan jauh-jauh hari sebelumnya kapasitas apa yang bisa kita gerakkan nantinya jika betul-betul terjadi kekeringan saat ini. Dan di kami sendiri juga punya armada walaupun masih sangat terbatas, makanya armada kita tangki air itu. Terus kemudian kita juga kolaborasi data dengan PMI juga ada, kemudian dengan Polres, kemudian dengan PDAM, PU.
kita selalu data itu. Bencana apapun sebenarnya, bukan hanya kekeringan ini. Itu kita jadikan data kapasitasnya. Jadi nanti seperti halnya pengertian analisa kebencanaan itu kan ada ancaman, ada kerentanan, kapasitas. Itu kami lengkapi semua. Dari sana muncullah ini bagaimana istilahnya analisa terhadap ketangguhan kita, kemampuan kita mengatasi itu. Baik. Berarti karena sudah dipetakan sebelumnya, BPBD sudah siap sebenarnya dengan resiko tersebut begitu. Resiko. Tapi kalau untuk sarana, prasarana dan juga SDM-nya yang dimiliki BPBD bagaimana sebenarnya? Termasuk SDM juga Bu, kita terus melakukan pembaruan ya. Kami juga punya tim TRC, kami juga mendata kantor-kantor lain, instansi-instansi lain, berapa yang personil-personil yang siap untuk digerakkan manakala terjadi itu. Dan terbukti memang Bu, salah satu contoh seperti tadi yang dikatakan Pak Kalaksa di Galungan. Kita memang untuk memadamkan Galungan kemarin betul-betul semua unsur kita gerakkan. Kita bisa bergerak di sana, ada TNI Polri juga ada, dari berbagai unsur, terutama desanya. Desanya karena tadi pengelolaan hutan sudah dihibahkan ke desanya istilahnya ya. Desa sangat bersemangat sekali untuk bergerak di situ. Nah, terus kita ini Bu kembangkan potensi-potensi itu. Kolaborasi itu yang dibutuhkan sebenarnya. Kolaborasinya betul. Baik. Nah kemudian Pak Putu, ini kan di daerah-daerah lain selain Buleleng, TPA-nya banyak yang kebakaran. Bahkan Suwung pun sampai saat ini masih ada kepulan asap begitu ya, masih proses pemadaman ibaratnya. Tabanan juga begitu, daerah lain ada. Nah Buleleng semoga tidak ya, kita memiliki TPA Bengkale. Antisipasinya mungkin Pak Putu seperti apa, kesiapsiagaan dari BPBD sendiri agar tidak terjadi kebakaran di sana? Oke, terima kasih. Ngomong TPA ya, memang saat ini TPA menjadi perhatian semua pimpinan kita. Kenapa? Karena melihat kejadian di TPA Suwung kan. TPA Suwung itu sampai hari ini belum padam, sampai dibantu dari BNPB dengan menggunakan helikopter, artinya memadamkan api dari udara ya. Karena dari darat sudah tidak cukup gitu kan, dibantu dari udara. Sampai juga ada rencana untuk membuat hujan buatan melalui TMC, teknologi modifikasi cuaca seperti itu. Begitu juga melihat di Mandung ya, TPA Mandung Tabanan. Sehari ini juga belum selesai. Teman-teman di Tabanan, BPBD Tabanan dengan Dinas Lingkungan Hidup, damkarnya masih berjuang untuk memadamkan. Apinya udah padam. Asapnya ini yang ini. Sedangkan untuk kita di Buleleng, kita punya satu aset TPA yang luasnya kurang lebih 4,8 hektar kan, yaitu ada di Desa Bengkale. Nah ini TPA kita ini memang namanya Bengkale karena pintu masuknya melalui Desa Bengkale, tetapi koordinat wilayah luasan TPA-nya itu ada di Desa Bungkulan, itu lebih banyak luasan TPA-nya ada di masuk wilayah Bungkulan. Apalagi sana daerah panas juga. Daerah panas, dan di sana itu kan ada masyarakat. Di sekitaran TPA itu ada masyarakat yang tinggal di wilayah Desa Bengkale, Bile, Bungkulan maupun Kubu Tambahan. Nah ini kalau seumpama terjadi kebakaran itu, Sungsari hari ini belum. Kalau arah angin dari selatan ini biasanya kalau pagi hari kan dari utara ke selatan masih pagi ini kan, ini akan menyerang asap ke Bile. Kalau siangnya ini akan mengarah ke daerah Bungkulan maupun Kubu Tambahan. Nah, ini karena arah angin. Nah untuk mengantisipasi tersebut, karena kalau TPA ini kita tidak amankan, kita tidak diperhatikan, dan akan menimbulkan dampak ya kalau terjadi bencana kebakaran itu. Dampaknya pertama terkait dengan lingkungan sekitar, masyarakat yang ada di sana. Dan lingkungan TPA ini kan ada berapa kakak itu kemarin sudah didata oleh Pak Mekel terkait dengan dampak asapnya ini. Ini kan kemungkinan bisa mengalami sakit, sesak itu kan, atau ispa, atau kalau tidak bisa ini kan harus ada tempat pengungsian kalau memang dibutuhkan mengungsi kalau asapnya terus. Dan di samping itu juga akan berpengaruh terhadap pengelolaan sampah. Artinya kalau itu kebakaran kan sampah yang
dari masyarakat kan tidak bisa dibawa ke TPA karena tempat pemrosesannya sedang terbakar. Ini kan menumpuk sampah-sampah di kota maupun yang di desa. Kalau ini sampah menumpuk lebih dari 3 hari ini kan akan menjadi masalah. Sama dengan Denpasar saat ini, Pak Wali Kota udah nyerah dia. Kemana dibawa ini lagi? Bingung dengan sampah, karena sampah setiap hari kan banyak. Kalau di TPA Bengkale kurang lebih setiap hari itu hampir 480 kubik masuknya setiap hari itu, setiap hari. Kalau ini tertahan 3 hari kan 1.200-1.500 kubik. Bawa kemana ini? Nah, untuk itu kita sudah terus melaksanakan koordinasi dengan Pak Kadis Lingkungan Hidup, karena yang mengoperasionalkan TPA ini kan Dinas Lingkungan Hidup yang dikomando oleh Pak Kepala Dinas, sedangkan untuk penanganan fisiknya, pengadaan fisik di sana itu oleh Pak Kadis PUDR. Kami di BPD kan mengkoordinasikan itu. Salah satunya sesuai dengan arahan Pak penjabat Bupati, karena saat ini Bali sedang siaga darurat kebakaran dan dengan kebakaran hutan dan lahan. Kemarin kita melaksanakan kegiatan penyiraman di sana, penyiraman di TPA Bengkale dengan berkolaborasi. Kita dibantu dari TNI, Polri, ada juga dari Damkar ya. Damkar kan memang OPD kita, artinya rekan kerja kita di lingkup OPD Kabupaten Buleleng. Ada dari PUPR, ada dari Dinas Kesehatan, Satpol PP, ditambah juga dari rekan kerja kita dari Taman Nasional Bali Barat. DNBB juga ikut berkolaborasi dengan membawa mobil damkarnya dari Gilimanuk sana ke Bengkale membantu. Kurang lebih hampir 65.000 liter air kita siramkan ke TPA untuk membasahi, sehingga ya bahasa Bali kita supaya demek lah, sampah-sampahnya tidak kering, sehingga menghambat apabila terjadi percikan api, karena kondisi basah kan agak lambat untuk timbul kebakarannya, kan seperti itu. Baik. Berarti itu akan rutin dia lakukan penyiraman atau bagaimana Pak Putu? Kalau kegiatan kita menunggu koordinasi dari Dinas Lingkungan Hidup yang kolaboratif ini, karena Dinas Lingkungan Hidup kan setiap hari juga sudah melaksanakan kegiatan penyiraman di sana. Kan di TPA kan ada petugasnya, ada pegawai yang bertugas di TPA, kurang lebih 18 orang di sana. Nah, dengan sumber air kan di sana ada sumur bor ya. Nah, itulah digunakan untuk menyiram TPA. Dan karena kita ini kan perlu membantu juga, hanya membantu dengan teman-teman kita, dan kemarin kita juga terus komunikasi dengan Pak Kadis kalau sumpama dibutuhkan. Nah, ini tinggal menunggu Pak Kadis saja, kita gerakkan lagi untuk melaksanakan penyiraman dengan melibatkan damkar, dengan melibatkan teman-teman kita yang mempunyai tangki untuk suplai air. Suplai airnya kita ambilkan di hidran yang di Kubu Tambahan untuk mempercepat, kan itu yang terdekat. Termasuk juga saya ingatkan kepada petugas yang di lingkungan di TPA untuk lebih safety, kan artinya orang keluar masuk di sana itu harus dicek, artinya diingatkan lah, artinya setelah aktivitas tidak boleh menggunakan api di sana. Termasuk juga ada rekan-rekan kita yang bekerja sebagai pemilah sampah, kalau bahasanya pemulung itu kan. Di sana ada kurang lebih 130 orang yang mencari nafkah di lingkungan TPA itu. Ini juga harus diawasi supaya tidak lalai, artinya merokok atau ada kegiatan apapun di atas TPA itu sedikit saja ada api akan memicu kebakaran. Termasuk juga melalui Pak Mekel kemarin, karena kita juga hadirkan Pak Mekel menghimbau kepada masyarakat di lingkungan TPA, karena itu kan ada pertanian juga, membersihkan lahan supaya hati-hati tidak menggunakan api untuk membakar, karena kering gitu, sedikit saja ada api, ada angin langsung bisa meluas apinya, itu seperti itu. Itu antisipasi kita. Karena biasanya kalau sudah kering membersihkan sampahnya biasanya dengan dibakar begitu masyarakat kita kan begitu ya. Karena mumpung sudah kering ya sekarang saatnya membakar gitu, padahal itu berbahaya ya Pak Putu ya. Baik, kita akan berbincang kembali pendengar, dan kalau sesuai ramalan BMKG kan ini mulai akan masuk musim hujan. Mungkin antisipasinya nanti seperti apa kalau untuk musim hujan ya. Kemudian di WhatsApp ada yang menanyakan juga terkait dengan pendistribusian
air bersih ke desa apakah rutin, desa mana saja katanya. Dan berapa armada yang dimiliki BPBD, apakah cukup katanya. Nanti mungkin ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja, ada juga bisa bergabung bersama kami. Mungkin ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan bersama BPBD Buleleng terkait dengan kesiapsiagaan BPBD menghadapi bencana. Di line telepon kami di 0362246644, atau pendengar juga bisa mengirimkan WhatsApp ya di 0811399970. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita jeda sejenak dulu pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1. Pro 1, Kanal informasi dan inspirasi. Bapak, sudah turun hujan nih. Kapan mau memperbaiki genteng yang bocor? Ya, sementara ditalangi dengan baskom dulu, mah. Mau perbaiki belum juga ada tangga. Ya, si bapak, mudah-mudahan nih tidak terjadi hubungan singkat bocornya pas di atas kilometer listriknya ya, Pak ya. Ya aman, mah. Nah, ini sekarang listrik mati, Pak. Aduh, ini apakah bukan karena hubungan singkat itu ya? Ya, musim hujan nggak mungkin kebakaran, mah. Kan kebaban tinggi. Suara kentongan, mah. Nah, itu suara kentongan tanda kebakaran, Pak. Bapak mau kemana? Iya, mah. Bapak mau bantu untuk mengurangi perembetan api lebih luas lagi. Yah, Papa. Tapi kok bawa sapu? Jangan panik dong, Pak. Tenang. Jadi tahu nih langkah-langkah yang harus dilakukan. Iya, sikap panik menghadapi kebakaran akan memperburuk keadaan karena akan cenderung bertindak gegabah. Jika kebakaran kecil masih bisa diatasi sendiri dengan alat pemadam api ringan seperti karung goni basah atau sejenisnya. Segera hubungi markas komando pemadam kebakaran bila kebakaran sulit diatasi. Duh, kamu kenapa? Kok tiba-tiba batuk? Tuh lihat, ada orang bakar sampah jam segini. Wah, iya ya. Bisa mencemari udara tuh. Sini, supaya nggak makin parah batuk kamu. Hindari bahaya pembakaran sampah dengan cara kurangi sampah dengan memilih produk kemasan besar daripada kemasan kecil. Gunakan kembali barang yang masih bisa dimanfaatkan dan olah kembali sampah organik menjadi kompos. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, Kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam dialog tanggap bencana kesiapsiagaan BPBD menghadapi bencana. Dan siang hari ini kita masih berbincang bersama Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Aryadi Pribadi, dan juga bersama analis kebencanaan BPBD Buleleng, Bapak Gede Mahendra. Pak Putu dan Pak Gede tadi juga sempat di WhatsApp ini sudah bergabung ya bersama kita yang menanyakan terkait dengan pendistribusian air bersih ke desa. Ini apakah rutin katanya, di mana saja didistribusikan oleh BPBD dan berapa armada ini yang dimiliki BPBD. Silakan Pak Putu, berapa armada ini mungkin Pak Putu atau kemana saja nih Ki kalau Buleleng? Terkait dengan pendistribusian air bersih ya. Ini kita di Buleleng sudah melaksanakan pelayanan ya. Terkait dengan sarana ya, kita karena di BPBD kan fungsi kita adalah fungsi koordinasi. Artinya kalau sarana yang kita miliki BPBD pasti kurang ya. Kita hanya punya satu mobil tangki, tetapi wilayah
cakupan kita yang sudah kita layani itu ada hampir 24 titik ya, artinya banjar atau kelompok artinya. Sudah hampir 192.000 liter kita mengeluarkan air gitu kan. Ini dibantu dari rekan-rekan kita juga dari PDAM, dari PMI, dari BPBD provinsi, dari dari BPPW juga membantu, ada mobil tangki. Termasuk juga dari rekan kita yang dari relawan ya, seperti contoh ada yayasan seperti yang di Tejekule itu juga sangat peduli ya, artinya membantu lingkungan masyarakat di desa Tejekule, Wasis Gaya Wasis. Nah, ini sangat peduli, artinya NGO ini kan di luar sistem kita, tetapi dia mempunyai kepedulian. Nah, ini sudah memberikan ya, membantu meringankan tugas kita, artinya daerah Tejekule kalau ada kebutuhan air, beliau ini yang ikut membantu. Artinya kita di BPBD sekali lagi fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi artinya kalau seumpama di bagian Tejekule ada laporan kurangan air bersih, kita komunikasikan dengan bisa nak dibantu, kalau tidak kita komunikasikan PMI bisa ke sana, atau enggak sama sekali ya BPBD kita atur. Terakhir BPBD sudah kalau sudah yang lain tidak bisa kan gitu. Atau di Kaliasem gitu kan, ada kebutuhan di banyak dinas pura seperti itu. Nah, kita koordinasi PDAM bisa nak bantu gitu kan. Kalau PDAM bisa ya kita diam dulu. Kalau tidak ada ya BPBD kan terakhirnya seperti itu. Fungsi kita mengkoordinasikan sehingga masyarakat yang ada kebutuhan air bersih tinggal melaporkan ke Pusdalop kami di pusat pengendalian operasi BPBD, call center kami. Nanti kami yang akan mengkoordinasikan dengan rekan kerja kita. Nah, itu terkait dengan pendistribusian air bersih, dan peralatan kita seperti saya sampaikan kita terbatas, tetapi kita fungsi koordinasi. Ada rekan-rekan lembaga yang lain yang punya, kita yang mengkomandokan kan seperti itu. Sedangkan untuk tadi prediksi hujan ya. Ya, kalau ramalan BMKG kan memang ini akan masuk musim hujan. Kapan nih kalau BMKG kan seperti saya sampaikan tadi, kalau Buleleng itu mulai yang tengah, terutama yang atas ini seperti Sukesade, mungkin daerah Gitgit, Wonogiri, Pancesari itu. Nah, itu BMKG merilis kemarin di dasarian 2 bulan November. Pertengahan November sudah. Sebentar lagi nih Pak Putu harus siap-siap juga sudah ini. Memasuki musim hujan, sudah masuk hujan di sana kan. Sedangkan untuk wilayah kita Buleleng Barat, yang itu wilayah Kecamatan Grogak atau juga daerah di Jogja yang pesisir pantai ini menurut BMKG di dasarian 2 atau 3 bulan Desember. Artinya di akhir-akhir bulan Desember baru masuk musim hujan. Dan puncak musim hujannya kita di Buleleng yaitu di bulan Januari dan Februari 2024. Nah, karena pengaruh El Nino kan tidak hilang saat ini terus melaju dia. Ini kan saat ini kan moderat. Mudah-mudahan melemah di tahun 2024 di Januari, Februari, Maret itu mudah-mudahan melemah itu. Artinya ini kan berpengaruh dengan curah hujan. Artinya saat puncak hujan itu di Januari Februari, BMKG menyebutkan kita curah hujannya normal. Artinya dalam kondisi curah hujan normal. Nah, ini asumsi normal, artinya kalau tidak normal atau berlebih akhirnya seperti waktu ada fenomena La Nina ini kan juga potensi banyak terjadi bencana hidrometeorologi, ada banjir, ada tanah longsor. Nah, asumsi yang 2024 sedikit. Tapi kita perlu waspadai juga karena saat ini kemaraunya panjang, tiba-tiba hujannya banyak, ini kan berpotensi juga terjadi bencana hidrometeorologi seperti kalau di daerah yang berbukitan tanah longsor, apalagi seperti yang di Galungan itu kan banyak kemarin kan 13,8 hektar terbakar. Hutannya terbakar. Nah, ini kan habis. Gininya kalau ini hujan langsung. Nah, itu yang takutnya kan longsor ini kan berpengaruh dengan warga yang tinggal di bawah ini kan. Ini yang harus kita terus himbau untuk waspada masyarakat karena batu-batu aja, karena tidak ada yang memegang atau tidak ada yang melapisi tanah ini karena semua sudah habis dibakar oleh apinya seperti itu. Itu yang terkait musim hujan. Untuk musim hujan pada kesempatan ini minta pada seluruh warga masyarakat Buleleng ya, kalau musim hujan itu kan kalau potensi bencana kan banjir.
Nah, pada kesempatan ini, ayo kita bersama-sama masyarakat bersama pemerintah desa, kecamatan maupun juga relawan-relawan, karena kita di pemerintah kan tidak bisa sendiri ya, harus berkolaborasi nih. Menjelang musim hujan, ayo kita laksanakan kegiatan kebersihan sungai. Ini kan sudah dilaksanakan oleh DLH, APU dengan tim drainase sudah rapi. Masyarakat juga harus membantu berkolaborasi di lingkungannya masing-masing. Bagaimana menjaga kebersihan sungai atau tidak membuang sampah di sungai sehingga pada saat hujan tidak menyumbat atau menghambat aliran air sehingga lancar. Dan juga saya sampaikan membersihkan sampah saat ini jangan membakar. Ini kalau sekarang membersihkan sampah dibakar karena masih kemarau, tahunnya kebakaran lagi kan gitu. Nah, ini harus bijak lah artinya. Artinya membersihkan sampah, bagaimana caranya supaya tidak terjadi kebakaran. Tetapi harus dibersihkan untuk menyambut musim hujan kan seperti itu. Baik. Nah, ini ke Pak Gede dulu nih, analis kebencanaan Pak, karena tadi juga sampaikan karena kemaraunya ini kan panjang, banyak juga kebakaran lahan begitu. Benar-benar kosong ini lahannya dan mungkin akar-akar juga tidak mampu untuk mencengkram si tanah-tanah itu nantinya. Memang begitu. Kami pantau langsung di lokasi, memang begitu, Bu. Kembali lagi mungkin kami ke distribusi air minum, Bu ya. Oh iya, yang tadi yang pertanyaan. Kami tambahkan sedikit. Di sini memang sebagaimana tupoksi kami di BPBD, terutama di masalah penanganan potensi ya. Itu tugas dari BPBD memang. Pada saat sebelum ada laporan dari kejadian, ini biasa kami lakukan ya. Pada saat laporan kejadian misalnya dari desa mana mengirim itu ke Pusdalop tadi yang dikatakan Pak Galaksa, kita tidak langsung memutuskan untuk lakukan. Gitu. Kita tidak gegabah. Yang pertama kita lakukan adalah asesmen Dumon, asesmen terhadap seberapa kebutuhan yang diperlukan di sana. Nah, jadi kita datang ke desa, kita lihat permasalahannya apa, kemudian berapa penduduk yang terdampak, seterang mungkin penjelasan itu kita dapatkan. Baru setelah itu kita menjalankan fungsi koordinasi yang tadi untuk, karena keterbatasan kita berapa kebutuhan itu kita istilahnya bagi ya, kasarannya kita bagi. Kami bisa sekian dalam sekian hari, kemudian PMI berapa, kita koordinasikan, termasuk juga dengan aparat desanya. Aparat desa syukur sampai dengan saat ini sangat kooperatif, sangat membantu, seperti di Bondalem kemarin sangat membantu. Pada saat asesmen mereka menjelaskan, di sumber-sumber ini loh Pak yang bisa diambil airnya untuk membantu. Kemudian berapa kekurangan di masing-masing banjar dinas. Data-data itu kami dapatkan dengan baik, bisa kami olah dengan baik, dan sampai dengan pada saat distribusinya aparat desa membantu. Jadi lancar ya distribusinya. Yang kedua ini Bu, terkait juga dengan masuki musim hujan itu ya. Yang juga kecenderungannya secara fisik tanah ya, kecenderungan terbesar potensi kenapa hujan ini juga yang begitu mendadak akan menyebabkan longsor. Sebenarnya kalau dari segi ilmu tanah, pada saat kemarau pun sangat rawan longsor. Tidak bisa kita inikan Bu sebenarnya. Kenapa? Bisa kita baca-baca di literatur ilmu tanah gitu ya. Kan tanah itu terdiri dari batuan, rongga yang bisa diisi air dan udara. Benar. Serta butiran-butiran halus ya, istilahnya agregat halus untuk pengisi. Kalau itu padatlah tanah itu. Yang mempengaruhi kepadatan kan itu agregatnya sama airnya. Pada saat musim hujan, di mana penguapan tinggi, otomatis struktur tanah ini ditinggal oleh air. Itu sebenarnya Bu. Jadi potensi longsor apakah di musim kering tetap ada, sangat ada. Di samping longsor kan mungkin kehilangan masa tanah air itu, tanahnya kehilangan masa air ini tanahnya, sehingga menyebabkan berpotensi untuk longsor. Itu sebenarnya. Contoh bisa kita lihat di perbukitan, di sekian senti ke bawah baru padat tanahnya kan. Di atas ini bisa saja itu sebenarnya. Tapi tidak mengenal musim sebenarnya. Astigara di sini tidak terjadi, apalagi tadi yang masalah kebakaran itu juga semakin memperburuk struktur tanah karena tidak ada yang memegang batuan tadi. Nah, jadi kesiapan lah istilahnya, kesiapan fisik tanah untuk menerima air ini yang jadi tanda tanya besar yang harus diwaspadai itu Bu. Dan lagi yang paling penting untuk kita waspadai di
musim penghujan ini adalah istilahnya perilaku dari masyarakat, perilaku dari kita sendiri, juga bagaimana ngehnya ya, bagaimana kita peka terhadap sekarang masih musim panas, ntar lagi bisa hujan. Mungkin bisa mengatasi di musim panasnya, kemaraunya, tapi tidak siap di musim hujan. Nah, seperti misalnya membuang sampah masih sembarangan, memenuhi saluran drainase, mampet nantinya pada saat musim hujan baru kita kaget. Nah, ini salah siapa? Itulah perlunya sekarang simulasi kebencanaan ya, Pak. Betul, di sana arahnya ke sana juga, Bu. Antisipasi, intinya simulasi ini kan sebenarnya kita ngetes juga. Seberapa tanggap sih kita, seberapa kuat kapasitas yang kita miliki, seberapa ngerti lah bagaimana kita harus berbuat pada saat betul-betul ada kejadian. Bukan cuma mengandalkan petugas saja ini gitu ya. Baik, Pak Putu, karena ini kalau masalah kebencanaan itu kan masalah dana juga begitu. Apalagi kebakaran. Kalau TPA aja ini kayaknya berapa dana itu yang dibutuhkan untuk memadamkan api, apalagi nanti saat musim hujan. Nah, gimana kesiapan BPBD terkait hal tersebut? Terkait dengan penanganan bencana memang kan tadi sudah kita sampaikan, yang terakhir ini kan memang perlu pembiayaan kan? Pembiayaan. Kalau mau ngomongin bencana itu, kalau sudah terjadi bencana memang mahal. Perlu pembiayaan. Artinya apapun kegiatan kita, pembangunan yang kita laksanakan, kalau sudah terjadi bencana ini kan habis. Nah, inilah terkait dengan itu seharusnya kita lebih banyak di kesiapsiagaannya. Di saat sebelum terjadi bencana apa yang harus kita kerjakan. Artinya mencegah lebih baik daripada mengobati kan gitu. Sama dengan kita fisik kita, lebih baik kita menjaga kesehatan daripada kita mengobati kalau kita sudah sakit. Nah, kalau kita sudah sakit baru terasa bahwa sehat itu sangat mahal kan, karena sudah dirasakan kan gitu. Nah, ini terkait dengan di bencana sama juga artinya saat belum terjadi bencana ya inilah kita bagaimana mengedukasi masyarakat supaya masyarakat itu paham, sadar pentingnya bahwa semua kegiatan yang kita laksanakan itu harus berdasarkan analisis kebencanaan. Hanya membangun rumah atau memasang apapun di sekitar kita harus dianalisis kebencanaannya untuk mencegah supaya terjadi bencana. Kalau terjadi bencana ini harus melakukan tahapan-tahapan. Pertama, kita harus melaksanakan penetapan status darurat. Kalau sudah menetapkan status darurat, nah ini baru kita bisa mengakses sumber dana dari belanja tidak terduga di APBD kita. Atau juga bisa mengakses dana bantuan ke BNPB pusat. Nah, ini kalau kita darurat, sudah penetapan status darurat bencana. Tanggap darurat artinya pemerintah menetapkan tanggap darurat 14 hari gitu kan sejak terjadinya bencana. Nah, ini kemampuan anggaran kita ya menggunakan bersumber dana BTT. Kalau BTT ada di APBD kita kurang lebih hampir, kalau di kabupaten tahun ini kurang lebih hampir 15 miliaran sudah dipasang. Dan kalau sudah penetapan status, anggaran yang lain juga bisa direfocusing, dirasionalisasi seperti saat penanganan COVID jadinya semua bisa. Untuk yang saat ini kita tidak terjadi bencana, ini menggunakan anggaran dari masing-masing SKPD terkait. Seperti contoh kemarin kita melaksanakan kegiatan pemadaman penyiraman di TPA ya, Damkar yang menggunakan operasional dari Damkar, TNBB dari operasional TNBB, kita BPD operasional kita itu kita gabungkan dengan bentuk kegiatan di TPA. Atau juga kemarin pada saat pemadaman api di di Galungan gitu kan. Nah, itu desa menggunakan anggaran desanya untuk membiayai konsumsi, mungkin dari relawannya, dari TNI, dari kita juga menggunakan biaya kita untuk mendukung personil yang kita kita tugaskan. Beda dengan kalau sudah darurat bencana. Artinya sudah ada korban jiwa, pelayanan publik terganggu, pelayanan ekonomi tidak jalan, setelah itu masyarakatnya sudah harta benda dan gininya hilang kan. Nah, ini kriteria ini sudah terpenuhi, baru kita menetapkan syarat untuk menetapkan status darurat bencana. Kalau saat ini kan baru siaga, artinya ada potensi akan terjadi bencana, itu disinilah siaga daruratnya. Baik, tapi kan BPBD sudah siap akan hal tersebut begitu. Kita terkait dengan kesiapsiagaan inilah
terus kita berkoordinasi dengan stakeholder yang lain dengan pentahelik ini. Terus kita berkoordinasi untuk siapsiagaan sumber daya terkait personil yang bisa dilibatkan, termasuk juga sarana prasarana peralatan seperti itu, termasuk juga pembiayaannya. Kita terus komunikasikan. Karena pemetaannya sudah ada di awal sebelumnya, jadi ini sebenarnya tinggal menjalankan saja begitu ya. Sedikit Mbak ini, kita di Buleleng sudah mempunyai peraturan Bupati nomor 59 tahun 2021 ya, tentang kajian risiko bencana. Kita di Buleleng sudah mempunyai dokumen kajian risiko bencana, KRB-nya. Kita di Buleleng ada 9 jenis bencana. Nah, berdasarkan KRB ini, kita sekarang juga sudah mempunyai dokumen rencana penanggulangan bencana. Artinya dari 9 jenis bencana yang terjadi di Buleleng ini, bagaimana rencana penanggulangan bencananya pada saat tidak terjadi bencana, pada saat terjadi bencana, dan pada saat setelah terjadi bencana. Ini sudah kita susun. Ada RPB namanya, rencana penanggulangan bencana. Nah, berdasarkan RPB inilah nanti setiap SKPD di saat tidak terjadinya apa program kegiatan yang dilaksanakan. Kalau terjadi bencana apa SKPD atau lembaga teknis, instansi vertikal maupun yang OPD yang dikerjakan. Ini yang menjadi pedoman kita. Sekarang ini dokumen ini sudah kita miliki sehingga ada gambaran, ada pedoman kita dalam menangani bencana di Buleleng. Baik, terakhir Pak Putu, kalau BPBD sudah siap menghadapi bencana yang akan terjadi begitu, karena musim apapun ini bisa saja terjadi bencana. Mungkin terakhir apa yang ingin Pak Putu sampaikan untuk masyarakat ya, karena kalau mengandalkan BPBD saja rasanya tidak mungkin begitu, karena tadi bilang armada juga terbatas, SDM juga dengan luasan Buleleng yang nyegar gunungnya, apalagi perbukitannya juga. Gimana Pak Putu? Terakhir sebagai closing statementnya. Di dalam penanggulangan bencana kita harus, sekarang kan ada kolaboratif governance, adanya pemerintahan yang berkolaborasi, karena kita sadari semua stakeholder, semua kemampuan kita terbatas. Artinya dengan kolaborasi ini, kolaboratif governance ini kita kerjakan secara berkolaborasi, sungkare semua kegiatan penanggulangan bencana bisa kita tangani dengan pentahelik ini. Ada pemerintah, ada dunia akademisi, ada media, ada dunia usaha, ada masyarakat lagi. Nah, masyarakat ini yang menjadi sumber daya yang sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini kita sedang di musim kemarau. Nah, sebentar lagi akan masuk musim pancaroba, yaitu peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan ya. Pada kesempatan ini kami himbau kepada seluruh masyarakat di Buleleng memasuki pancaroba dari kemarau ke musim hujan. Pertama, kita harus tetap siaga, waspada, laksanakan kegiatan-kegiatan kebersihan lingkungan sehingga bisa mencegah terjadinya bencana banjir, termasuk juga laksanakan kegiatan-kegiatan mitigasi di lingkungan masing-masing, terutama yang di daerah perbukitan. Kalau daerahnya bukit, nah dari sekarang sudah dimitigasi. Kalau seumpama hujan lebih dari 3 jam berturut-turut, nah ini harus sudah berpindah ya, berpindah tempat atau mengungsi dulu lah, menjauhi untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Begitu juga masyarakat yang tinggal di pinggir laut. Nah, pinggir pantai ini kan kemungkinan juga kalau kita di Buleleng kan biasanya Januari Februari istilahnya kaulu gitu kan. Nah, kalau sudah ombak kaulu ini kan ombaknya besar. Nah, ini dari sekarang sudah bersiap-siap dimitigasi ya, sehingga kita lebih mudah kalau seumpama ini air ombaknya tinggi, kita bisa bergeser gitu kan, berpindah, sehingga juga menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan karena dari gunung maupun karena kita ini nyegar gunung, artinya yang di gunung juga harus antisipasi, yang di Segare juga harus antisipasi. Inilah Buleleng itu, kita sangat kaya dengan potensi nyegar gunungnya, tetapi juga banyak potensi bencananya. Ini berimbang dibuat oleh alam ya, alam kita men-settingnya seimbang. Jadi kita kaya banyak potensi segar gunung, di balik kekayaan kita juga ada potensi bencana. Kita tidak perlu takut bencana, tapi kita harus mengetahui potensi bencana kita dan bagaimana kita menyelamatkan diri apabila terjadi bencana. Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Putu. Terakhir Pak Gede, silakan Pak Gede. Kalau kami singkat saja Bu, kembali semua ini tergantung kepada bagaimana besarnya komitmen kita, karena bagaimanapun bencana ini adalah urusan bersama ya, sudah digariskan demikian. Komitmen ini yang mendasari
pola pikir, pola perbuatan dan pola gerak kita nantinya. Percuma kalau kami saja yang berkomitmen, semua stakeholder nothing kan. Tidak ada komitmen yang lebih besar dari BPBD, percuma saja. Komitmen harus seimbang. Kami tanpa SKPD yang lain, kami tanpa kalangan akademisi, semua yang terbantu dalam Pentahelix, kami tidak ada apa-apanya. Jadi komitmen bersama inilah yang kami ini kan utamakan. Mari kita berkomitmen bersama untuk penanggulangan bencana yang lebih baik, lebih berkualitas. Komitmen dan kolaborasi, komunikasinya juga harus tetap terjaga begitu ya. Terima kasih banyak untuk BPBD Kabupaten Buleleng, kesiapsiagaan BPBD menghadapi bencana. Kita siap menghadapi bencana pendengar ya, karena tadi juga sudah disampaikan tadi risiko-risiko bencananya kita sudah ketahui bersama. Jadi kita siap dengan selalu tadi dikatakan simulasi juga penting begitu ya. Terima kasih banyak untuk Kalaksa BPBD Kabupaten Buleleng Bapak Putu Aryadi Pribadi dan juga analis kebencanaan Bapak Gede Mahendra. Terima kasih untuk perbincangannya siang hari ini. Kami akhiri pendengar untuk dialog tengah bencana, kesiapsiagaan BPBD menghadapi bencana. Terima kasih banyak untuk para pendengar untuk atensinya dan juga tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang kami hadirkan untuk